Shalom, shalom, selamat hari Minggu dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang akan kita dengarkan hari ini adalah waktu berdiam dan berkemah. Waktu berdiam dan berkemah. Di dalam kitab Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Ini adalah tentang bangsa Israel yang dibebaskan Allah dari penjajahan di Mesir dan dari perbudakan. Lalu Allah menuntun mereka menuju tanah Kanaan. Mereka dijanjikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, namun mereka harus melalui perjalanan yang panjang, hampir selama 40 tahun. Dan mereka harus melalui padang gurun. Di dalam rutinitas perjalanan mereka selama hampir 40 tahun, ada waktu mereka harus berjalan, dan ada waktu mereka harus berhenti dan berkemah. Saat mereka berjalan, mereka di dalam kondisi yang siap tempur, stamina yang baik, siap menghadapi medan dan cuaca, dan mereka membawa perbekalan makanan dan minuman. Dan kalau mereka berjalan terus-menerus, pastinya mereka menjadi lelah. Dan ada batas di mana mereka harus berhenti untuk beristirahat, dan mungkin persediaan makanan dan minum pun mungkin habis dan harus kembali dipersiapkan. Mereka berkemah. Terlebih lagi karena mereka juga membawa anak-anak dan kaum wanita, termasuk kaum lansia. Jadi mereka sungguh-sungguh membutuhkan waktu untuk berhenti dan berkemah. Di dalam suatu perjalanan menuju suatu tempat, waktu berjalan dan waktu berhenti atau berkemah adalah sama pentingnya. Dan mari kita membahas apa saja yang dilakukan saat mereka berhenti atau berkemah. Apakah mereka duduk-duduk, diam? Apakah mereka tidur dan menunggu waktunya mereka berangkat kembali? Tentu saja tidak. Di dalam Keluaran 19 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka berdiam, mereka beristirahat? Pastinya mereka menghimpun kekuatan, lalu mempersiapkan kembali apa yang harus dibawa di dalam perjalanan selanjutnya. Mempersiapkan bekal, makanan, minuman, pakaian, dan memperbaiki segala peralatan-peralatan yang rusak. Lalu yang sangat penting adalah mereka mencari petunjuk Allah. Bangsa Israel menunggu petunjuk Allah saat Musa naik ke gunung, dan mereka menunggu. Ternyata mereka menunggu dalam waktu yang cukup lama. Berminggu-minggu mereka menunggu, akhirnya mereka tidak sabar karena Musa tidak kunjung datang. Akhirnya mereka saling memprovokasi, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang fatal. Mereka memaksa Harun untuk membangun ilah, dan mereka menyembah dengan cara yang sangat jahat, dengan cara yang sangat luar biasa najis di hadapan Allah. Mereka gagal, mereka tidak sabar menunggu waktu Allah. Ujian kesabaran adalah sangat penting. Kita belajar dari kegagalan bangsa Israel. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, saat kita menanti sesuatu, saat kita dipaksa berdiam, saat keadaan tidak sesuai dengan rencana dan dengan keinginan kita, seperti hari-hari ini yang terjadi, apa dan bagaimana sikap kita? Kita harus belajar dari bangsa Israel, dan kita harus belajar untuk sabar. Ujian kesabaran adalah sangat penting. Ada waktu-waktu di mana seakan-akan Allah diam, seperti bangsa Israel menantikan petunjuk Allah lewat Musa. Seakan-akan Allah diam.
Dalam kehidupan kita hari-hari ini juga, mungkin kita mengalami seakan-akan Allah diam. Kita dipaksa berhenti dari rencana dan kegiatan kita. Ada banyak orang mengeluh dan bertanya-tanya, di manakah Allah? Di manakah Allah? Sesungguhnya Allah ada, dan Allah berdaulat atas hidup kita. Tetapi mari kita menyadari bahwa waktu-waktu berdiam saat ini adalah penting. Waktu berkemah adalah penting, sama pentingnya dengan waktu-waktu kita berjalan. Jadi hari ini mari kita membangun kekuatan fisik dan spiritual. Mari kita mempersiapkan untuk perjalanan berikut dan memperbaharui segala yang diperlukan untuk perjalanan hidup dan perjalanan panggilan kita di hadapan Allah. Mari kita memperbaharui yang salah, kita perbaharui yang rusak, kita perbaiki. Dan yang sangat penting adalah hari ini adalah hari-hari mencari petunjuk Allah. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel saat mereka menunggu dan menunggu seakan-akan Allah diam. Ternyata Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mereka. Allah memberikan hukum Taurat di atas loh batu, disediakan untuk mereka. Itulah yang Allah kerjakan. Tetapi mereka tidak sabar. Hari-hari ini kalau kita mengalami dan merasakan seperti bangsa Israel seakan-akan Allah diam, mari kita menyadari bahwa Allah ada, Allah berdaulat atas kita, dan Allah pasti sedang menyediakan sesuatu yang besar buat kita. Mari kita menyadari, jangan sampai kita gagal karena kita tidak sabar. Jangan sampai kita gagal karena kita mencari jalan pintas, kita mencari jalan keluar dari solusi, mencari jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan kita dengan cara kita, dengan mau-maunya kita sendiri. Jangan sampai terjadi. Tetapi mari kita tetap ada di dalam track Allah. Jangan sampai kita keluar dari rencananya. Allah pasti menyediakan sesuatu yang besar buat kita, buat keluarga kita, buat gereja, buat bangsa, dan juga buat dunia. Mari kita bijak, mari kita minta hikmat Allah, mencari kehendak Allah. Dan biarlah Allah memakai kita untuk ada di dalam rencananya, memakai kita untuk maksud-maksudnya yang besar. Kita tidak kehilangan rencananya. Mari kita bijak, mari kita tidak kehilangan kesempatan yang Allah sedang berikan, sedang sediakan buat dunia. Itu yang saya sampaikan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Allah memberikan kekuatan dan petunjuk buat kami. Bapa, tolong kami untuk sabar dan tolong kami untuk terus mencari kehendak-Mu, dan biar kami semua dipakai sesuai dengan rencana Allah. Kami ikut terlibat di dalam rencana-Mu yang besar. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap kami yang melihat tayangan ini. Kalau kami dalam keadaan kekurangan, cukupkan kami Tuhan. Kalau kami dalam keadaan sakit, Tuhan, sembuhkan kami. Kalau kami dalam keadaan tidak berpengharapan, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, Tuhan. Bangkitkan pengharapan kami. Kami menyerahkan keadaan kami semua, keadaan kota kami, keadaan gereja, keadaan bangsa kami, bahkan dunia kepada Engkau. Kami percaya Allah punya rencana dan rencana-Mu besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.